Hi guys, welcome back with me Alex Monster. Bam. Asik. Gue lagi ada di podcastnya Babang Ganteng. Wah, tampan. Babang Tampan. Jadi gue mau ditanya diinterogasi gue di sini di channel gue udah. Ini part 2 dari podcastnya Babang Tampan ini. Jadi buat kalian yang penasaran dengan part satunya, nanti linknya di description-nya. Benar. Jangan lupa like sama subscribe juga channelnya si Babang ini. Channelnya apa namanya, Bang? Kusuma Family. Ya, kita ganti gaya ya. Ganti gaya. Boleh. Seorang faktor gaya kayak gini. Sedang kita nggak faktor tapi kayak gini. Bener. Oke. Jadi kalau ini menarik lagi tadi kan. Karena Bang Alek bilang, Mas Bro bilang tentang cewek, itu kita kena istri di mana? Kenal istri itu di Lahat 2014. Di Lahat 2014. Terus jadiannya itu 2014 juga. Kenal langsung jadian, wih luar biasa. Enggak. Mantap. Jadi gua kenal dia itu di tanggal 29 ya dong, 29 bulan 5. Terus pas pulang balik dari event itu kan kenalan terus, kebetulan kan lagi namanya anak-anak bujangan ya, bujangan galau-galau nggak jelas gitu, galau-galau nggak jelas. Tiba-tiba kan ada yang dekat-dekat gitu ya, deket, coba inilah deket jalanin gitu. Dia di Jambi, gue di Kalimantan kan. Jadian tanggal 6 bulan 6. Kebetulan itu juga cuma basa-basi awalnya. Ini tanggal cantik nih, ini kan tanggal 6 bulan 6 2014. Bagus nih. Terus dia bilang, bagus buat apa? Jadian yuk. Jadian lah kita situ. Walaupun agak sedikit ragu dia, gue yakinkan gitu. Sepikan dan rayuan gua gitu ya kan. Siapa yang bisa nolak ya kan? Bisa. Cuman kalau kayak di Rukiah tuh istri kayaknya langsung sadar ya. Ini siapa? Kamu siapa? Jadi singkat cerita 2014 bulan 6 tanggal 6 gua kenal sama dia dan kita LDR. Sempat kayak, ngapain sih kok LDR sih, goblok banget sih pacaran ke LDR gitu. Carilah yang lain di Kalimantan gitu. Tapi ada satu orang yang bilang ke gua, itu mama gua. Mama bilang katanya, hubungan jarak jauh itu, LDR itu adalah hubungan buat orang-orang yang berkualitas. Kalau lu mau jadikan diri lu berkualitas, jaga hubungan itu, jangan menodai. Ya benar. Dan gua jalanin itu, men. Dan akhirnya dia jadi istri gua. Alhamdulillah. Dan akhirnya dia jadi istri gua. Dan dapat anak satu. Dan sudah anak satu. Di situ gua memang ngerasa bahwa LDR ini memang ujiannya banyak. Ujiannya tuh banyak banget. Apalagi tambah gua tuh seorang atlet gitu kan. Atlet tuh kan bertanding kesana kesini, ada cewek-cewek nggak jelas itu yang tiba-tiba tuh kayak keinginan. Ya benar. Kayak gitu. Nah, ya kualitas kita diuji di situ. Lu bisa nggak jadi laki-laki yang menjaga hubungan itu, walaupun tuh LDR itu. Lama juga LDR gini. LDR lama. LDR gua tuh kan gua nikah 2019. Wih, 2014 jadian sampai 2019, lama kali bro. Iya, 5 tahun. Harusnya sebenarnya gua tuh rencananya nikah tuh di 2020 ini, di bulan 6 tanggal 6 juga. Jadi gua rencana nikah di bulan 6 tanggal 6 tahun gua pacaran. Gua nikah gitu. Ternyata opungnya dia, kebetulan dia orang Batak, opungnya dia tuh mau karena sakit waktu itu ya, maunya cepat nikah. Yakinnya ya udah kita di kampung. Gitu 2019 5 tahun gue nih pacaran, gue nikah. Seperti kredit kendaraan sudah lunas itu. Iya lunas itu asli. Tapi lunas. Tapi sepertinya cewek itu yang bilang Mas Bro kayak apa, celemek itu ya, Kelemek gitu. Kelemek ya. Aku juga nggak ngerti sebenarnya kelemeknya itu dari mana gitu. Kayak itu ya, itu istrinya ya. Enggak, bukan. Oh bukan gitu. Bukan. Kira itu istrinya. Kalau istri aku kan karena dia juga fighter ya. Oh, sang fighter juga? Iya, kan ketemunya satu event dan dia tuh kontingen Jambi. Salah satu petinju andalan Jambi lah, petinju andalan Jambi. Masih aktif sampai sekarang. Dan ketemu sama dia tuh ya gimana ya,
kayak Tuhan tuh nunjuk dia tuh memang ya udah Lex, udahlah sudah cukup pencarian lu gitu, ini udah yang terbaik dari Tuhan buat lu gitu. Gue tuh ngerasanya gitu, jadi kayak sempat puasa lama ya untuk memastikan gitu kan sudah pacaran tapi sempat puasa lama juga buat nanya ke Tuhan gitu kan, bahwa dalam doa tuh tanya bener nggak sih ini orangnya, kalau memang benar ya dekatkan, kalau enggak ya udah jauhkan gitu ya. Iya benar. Jangan terlalu inilah kayak terlalu main-main lah dengan hubungan gitu kan. Iya benar. Ternyata memang dia yang dipilih. Mudah-mudahan biasa. selalu bertahan sampai akhir hayat. Amin. Amin ya. Kita doakan. Baik, kembali lagi di acara apa ini sebenarnya? Jelas. Oke, Bang Bro. Sekarang udah sampai ke ujung pembicaraan kita yang sangat-sangat tidak berfaedah juga. Pesan dan saran untuk teman-teman atau yang mau bergabung atau yang lagi berjuang menjadi factor atau yang dari rantau, itu kan banyak tuh pesan-pesan dari Mas Bro kita tadi. Nah, apa pesan terakhir? Terakhir kayak mau meninggal. Pesan dan sarannya. Jadi, gue punya satu quotes hidup yang selalu gue pegang. Itu katanya Cepopon. Cepopon siapa ya? Udah lupa. Jadi, Ya oke. jangan pernah berhenti bermimpi. Karena semua itu berawal dari mimpi. Terus berjuang, semangat. Ketika lu jenuh dan lu capek, lu refresh otak lu kembali, berpikir sebenarnya lu ada di sini itu untuk apa. Jadi tetap semangat. Hidup adalah perjuangan. Hanya yang berjuang yang akan menang. Gitu. Berarti segala sesuatu tuh kalau dengan kita berjuang, berusaha sungguh-sungguh dan yakin, Pasti tercapai. pasti tercapai. Wush, luar biasa. Ada yang bilang gini, mustahil bagi manusia tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya betul. Iya, jadi kalau semangat kita berjuang dan kita terus tekun dalam doa dan semangat berjuang, itu akan mengetuk pintu hati Tuhan. Wush, luar biasa. Ada yang pernah bilang kayak gitu ke aku sih. Siapa ya? Cemimin kayaknya. Kayak tulisan sopir angkot aja, mobil angkot. Oh iya betul. Di pintunya. Oke. A few moments later. Kita dengar ini Bang Bro bakalan kembali lagi ya. Si Alex Monster kembali ke One Pride. Bu, Iya. ini pertama kalinya gue buka ya. Gue banyak yang nge-DM, yang nge-WA, tanya gitu. Bang, kapan fight lagi ya? Akhirnya gue buka nih. Buka dulu ya. Buka ini. Cukup bang. Oh, kira buka apa? Cukup bang. Gue kasih tahu buat subscribernya Alex Monster bahwa gue balik lagi ke One Pride sebagai debutan di bulan Februari 2021 di Fight Night ke-31, Fight Night 31. Sudah dijadwal oleh One Pride di Fight Night 31. Tunggu aja saya di sini. Greng. Oke. Nah, itu kan. Nah, gua lihat Bang itu di FB kan di FB di Facebook kayaknya lawannya si Ahong ya. Wow, ternyata sudah sampai dalam, guys. Ceritanya lebih tahu kepada presenternya. Oke, kali ini gua buka rahasia lagi. Buka aja Biar semuanya. spoiler. Bulan Februari gua fight lawan Ahong di One Pride. Itu benar tuh. itu di ring tinju atau di MMA atau di gelanggang biasa. Jadi nampaknya wartawan kita sedang gugup, guys. Dia takut Ahong datang. Jadi gua emang sih di Facebook tuh rame ya, Iya. lagi rame Ahong tuh sok-sok ngebacot
berani fight di ring tinju daripada mana berani dia, nggak punya udel dia. Nah, gue tahan dulu. Sedikit keinget sama gue bang. Itu ada waktu itu pertarungan antara Bang Theo dengan Ko Ahong. Itu kan ada juga tuh amarah Bang Theo dengan Ko Ahong. Nah sekarang terjadi juga sepertinya dengan Alex Munster dengan Ko Ahong. Itu apa taktik dari Mas Bro kita ini, Bang Bro kita ini atau gimana? Gua tuh salah satu fighter yang nggak suka gimmick ya. Oke. Gua apa adanya men. Oke. A B B. Jadi yang sekarang ini memang benar-benar kesel gua. Memang kesel, tapi gaya kesel gue ya memang keselnya sambil senyum. Lu boleh hati emosi tapi senyum tuh ibadah men. Tapi banyak orang bilang itu cuma sebenarnya Bang Alex cuma bikin Ko Ahong marah lagi biar konsentrasinya terganggu lagi kan? Fighter profesional emang konsentrasinya bisa terganggu cuman karena kayak masalah-masalah kayak gini ya. Buat gua nih yang profesional baru ya kan. Oke. Profesional baru. Oke. Gua nggak akan terganggu konsentrasi gua, fokus gua buat fight hanya karena masalah pribadi gitu. Ya kalau lu ngejek gua di sosmed ya atau apa ya udahlah. Kecuali gua emang ngerasa. Oh, Kan gua nggak apa-apa. Oh. Nggak kayak situ ya. oke. Baik, lanjutkan Bang. Kita suruh lanjutkan kalau Si Ahong gimmick gimmick lah paling tuh pencitraan paling Di medsos. medsos di Facebook waktu di Metro TV boxing Metro TV bilangnya katanya berani lah fight sama Alex di ring tinju lah segala macam sampai Joey Ricardo legend boxing Indonesia bilang katanya kalau dia siap buat di lawan sparringnya Ahong buat bimbing Ahong pukul jatuh Alex Munster. Nih gue tekankan buat teman-teman semua, Ahong nggak akan berani. Ahong sadar kalau Ahong fight sama Alex Munster di ring tinju nggak sampai ronde ketiga. tahan dulu, jangan sampai sana dulu. Saya belum tanya Mas Bro, gua belum tanya. Sabar, tahan emosinya Bang. Tahan. Aduh, awak ini tak tahu lah masalah mana pula awak ini. Orang Batak. Welcome to TVRI Yo. Sumatera Utara. Kok Sumatera Utara? Sumatera Barat. Oh iya Padang ya. Oh. Aduh. Jreng. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi Bang Bro itu sudah persiapan kita sejauh ini apa saja yang kita lakukan untuk melawan Ahong? Persiapan buat lawan Ahong karena sekarang lagi sibuk. Sekarang kan ASN di Kejaksaan. Jadi lagi fokus kerja dulu. Oke. Lawan Ahong tuh gak usah persiapan yang muluk-muluk lah ya kan. Sampai pukulan jatuh sudah kelar. 31 detik. 31 detik terlalu anggap remeh lah kalau 31 detik. Oke. 17 detik. 17 detik. Oke. Nah, baru yang tadi pertanyaan saya Bang, itu prediksi kita berapa ronde untuk melawan Ahong ini? Prediksi sih. Amarahmu mana Bang? Gua tuh tetap respect sama Ahong Oke, baik. sebagai fighter dengan rekor 9 kali kemenangan, 1 kali kekalahan ya. Pingsan, 1 kali pingsan dipukul orang. Iya. Dia pukul Bang Theo pingsan sedih kali. Gue tetap respect dan tetap nganggap bahwa ya lumayan lah track record-nya dia. Gue prediksi sih ya poin. Kalau gue main cerdas, gue bisa poin atau gue selesaikan dengan di ronde kedua gitu. Mungkin gitu sih, itu respect lah. Kalau sampai bisa dapat momennya di ronde 1 ya lewat, gitu aja. Jadi prediksinya di ronde Prediksi sih angka. ya. Kalau dapat KO bonus. Iya, oke, bonus itu yang menentukan nanti itu. Kalau udah menang baru dapat bonus itu maksudnya. Lumayan. Sekarang gue sangat terima kasih sama Mas Bro ini ya sudah mau di wawancara di YouTube channel dia. Oke,
sekarang itu kalau seandainya nih bukan Ahong lawannya di One Pride, nah lawan siapa lagi yang Bang Bro inginkan? Yang gue paling inginkan untuk fight itu sebenarnya ada 2 orang. Nah. Ahong tuh bukan pilihan buat gue gitu, bukan karena Ahong tuh sadis fightnya atau gimana. Gue tuh ngerasa level gue sama Ahong tuh buat apa sih gue fight sama orang yang teknik bertandingnya aja pun nggak ngerti gue. Orang tuh kita tuh bertanding tuh kemenangan tuh nomor sekian lah, yang penting tuh bisa berikan fight yang menarik dan full akan teknik, jadi penonton tuh terhibur. Jadi ada edukasi di situ, ada hiburan juga di situ, ada edukasi buat masyarakat yang nonton. Oh iya, ternyata tekniknya seperti kayak gini fight ini. Kalau yang kayak Ahong tuh orang tuh jadi kayak mukul tuh kayak baling-baling bambu gitu kan, lempar sembarangan gitu, nggak gitu, blading nggak gitu. Jadi sebenarnya 2 orang yang gua pingin fight itu ada satu, pertama Muhammad Sandi Permana di kelas gua juga, di kelas welter. Muhammad Sandi Permana, alasannya kenapa Muhammad Sandi Permana? Alasannya karena Muhammad Sandi Permana ini ngalahin gua waktu di pra Asian Games Jakarta Palembang. Gua kalah sama dia tuh, dan kalahnya tuh jelek banget tuh. Kalahnya cuma karena didorong-dorong, karena namanya di wushu ya. Wushu tuh ada aturan yang kita nggak boleh keluar dari kita ya. Karena itu didorong-dorong, padahal gua udah pukulin dia sampai kayak gitu banget ya. Gua sempat ngomong ke dia, "Bang, gua bakalan balas lo di One Pride," tapi ya gua belum ketemu sama dia di One Pride. Yang kedua Domba Garut, Sarip Saifuddin. Bukan karena apa ya, tapi respect juga. Sarip Saifuddin tuh legend taekwondo, dan gue tuh kayak ngerasa 2 kawan baik gue tuh, si Ahmadi dan Risanda RJ Dirgantara, kalah sama dia, dan gue tuh pengen kayak ngetes dia gitu. Kalau ketemu dia gue menang, berarti ya gue lebih dari 2 teman gue tuh lah ya kan. Sombong gue ya kan. Emang licik. Nah, cuman gue pengen balaskan dendam dari teman-teman aja. Oh, jadi 2 itulah sosok yang diinginkan ya. Iya, diinginkan. Untuk Kalau orang-orang banyak, kenapa enggak champion ya? Gue bukan tipe yang pengen buat ada di posisi champion itu ya. Di MMA ini gue cuman salah satu orang yang pengen salurkan hobi aja, hobi pukul-pukul dulu. Kalau untuk champion itu ya kalau dapat ya syukur, ya bonus gitu buat gue. Tapi kalau untuk lebihnya, gue cuma pengen dapat lawan tanding, udahlah gitu aja sih. Bayaran pun gue udah terlalu pikir sih, nggak sombong gue, bukannya gue sombong dengan pikirkan bayaran. Sekarang pun gue balik ke One Pride dengan keadaan sebagai debutan. Kalau teman-teman tanya sama yang fighter-fighter di One Pride, debutan tuh kayak gimana sih bayarannya sih? Dibandingin ke yang sekarang nih, gue nih sudah rekor 5 kali menang dengan 1 kali kekalahan. Tuh selisihnya tuh berapa sih? Bisa umroh orang tua tuh. Iya betul. Tapi ya uang itu cuman pemanis dunia. Iya. Gejreng. Oke. Kenapa nggak lawan Bang Teo aja? Mungkin di kedepannya mungkin juga akan kepikiran ke sana, tapi yang sekarang ini pengen main-main dulu di peringkat di top 10. Oke, sip. Nah sekarang ini saya akan ngasih sesuatu surprise buat Bang Alek. Pasti dia sendiri nggak tahu. Gue yakin dia nggak bakalan tahu. Oke, brother ingin tahu gak? Ini dia makanan kesukaan dia. Jadi ini memang cara gue banget. Gue paling senang martabak ini kalau belinya malam, makannya tuh pagi. Jadi kalau beli malam makannya pagi, basi dong Bang? Enggak, didinginin dulu. Jadi dia tuh agak dingin gitu aja, agak kenyal gitu kan. Nah ini baru enak guys. Nah ini khusus buat kalian mesti coba guys. Ya, ini khusus buat Bang Bro kita, spesial nih. Nah. Dan ini paten kan. Ini paten. Belinya sebelah mana sih?
Jangan kita kan kasih tahu juga, kita nggak dapat endorse juga dari dia. Oh iya. Ada endorse-nya. Jadi itu pengalamannya enak ya. Hmm. Ada cerita, terus Bang Alek ini emang luar biasa ya brother ya. Semua ada cerita di balik cerita. Oke, kita lanjut. Dan selesai. Oke. Nah, Bang, kemarin sempat nih kita intip-intip juga kan, dan dengar-dengar juga nih. Bang Alek kemarin nih Bang Brody ke Lampung. Itu buat ngapain kita ke Lampung? Nggak capek itu, Bang? Cari DPO di Lampung. Ih, DPO siapa? DPO Sekte Halu. Sekte Halu. Kawan. Ngapain Bang ke Lampung tuh? Ke Lampung tuh solidaritas. Iya, ini serius ngomongin. Iya, serius. Solidaritas. Kita solidaritas buat teman-teman bela diri, mengedukasi buat masyarakat bahwa ya konten dari si YouTuber Lampung itu ya pembodohan publik. Dan itu ya cuma manusia-manusia halu aja lah di situ. Kita tuh mengedukasi bahwa itu cuma pembodohan publik, dan yang real tuh kalau memang real ya buktikan ke kita gitu. Ternyata mereka nggak bisa buktikan. Oh, itu menarik itu. Berarti maksudnya itu ada masalah apa dengan yang abang bilang barusan? Dengan siapa namanya Bang? Sebut ya. CC 1000 gitu ya. 1000 minuman. Kalau udah minum habis lah selesai lah Bang. Jadi ada masalah apa dengan si 1000 Bang? Gue tuh sebenarnya nggak tahu ya sih sebenarnya sama orang ini ya. Cuman pas waktu masalahnya up sama praktisi bela diri. Oh jadi kita ke situ sama rombongan atau? Iya, solidaritas. Jadi gue dari Jambi, terus teman-teman yang lain dari Jakarta. Dari persatuan Bela diri bersatu. Oh, bela diri bersatu. Itu bisa kita cek juga ya berarti? Iya. Jadi sampai ke sana gue tuh salut ya sama bela diri bersatu tuh, dan isinya tuh orang-orang cerdas semua gitu. Bukannya ini ya. Bukannya kayak penjilat jadi gue gitu ya. Enggak, memang isinya orang cerdas semua. Jadi mereka tuh petarung, tapi hati mereka emosi, tapi pikiran mereka tuh tetap dingin gitu. Mereka datangin orang ke daerahnya orang itu, Iya. dan mereka tuh datang dengan bawa ini, nggak datang langsung kayak gerubuk, ayo kita kelahi, buat sparring gitu, enggak gitu. Tapi mereka tuh datang dan mereka tuh dengan etikat hukum, dengan prosedur hukum baik gitu ya. Cuman dari respon dari sana tuh, dari si sekte halu itu malah responnya dengan kuasa hukum, dengan alasan yang bla 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 segala macam. Katanya dengan alasan katanya diundang ke sini dengan keterikatan hukum, kan nggak logis gitu ya. Jadi gue luar biasa banget ya, orang-orang se-factor seperti mereka tuh di dalam tim bela diri bersatu tuh masih punya kepala dingin untuk berpikir dengan baik dan bijak gitu. Walaupun di sekte halu tuh nggak bisa mentafsirnya dengan baik. Itu rame ya kemarin itu perginya ke Lampung itu? Kalau dihitung dari tim bela diri bersatu tuh mungkin sekitar 7 atau 8 orang. 7 atau? Tambah gua. 7 atau 8 orang. Ada dengarnya ada Bang Theo segala macam Iya, gitu ya. Rame ya. Rame. Oke, jadi sekarang itu masalahnya udah sampai mana Bang Bro? Dengan Masalah tuh semakin alot ya. Masalah semakin alot, dan gua tuh ya sempat kemarin tuh sempat kayak kesel juga, kenapa sih manusia ini gitu. Tapi ya sampai kesini kayaknya di posisi sekarang ini pun mereka sudah tertekan ya, di AdSense YouTube mereka sudah dolar kuning, dan kayaknya pemasukan dari YouTube mereka sudah payah banget lah di sekarang ini, dan muncul malah jadi pemain-pemain baru yang mengalihkan isu gitu ya, kayak si Joshua Sibuea itu atau siapa lah itu yang sok-sok tahu tentang hukum, iya banget lah soal hukum kan, ngomong soal hukum lah, ngomong segala macam soal ya seakan-akan dia yang paling pintar lah, paling jago lah, padahal kayaknya cuma pengalihan aja sih supaya masyarakat nih teralihkan, nggak ingat lagi dengan 5 tuntutan yang awalnya dipertanyakan oleh tim bela diri bersatu gitu loh. Jadi fokus kita tuh sekarang sudah jadi kayak Joshua, padahal kita lupa kita tuh punya 5 tuntutan dari bela diri bersatu yang nggak bisa dibuktikan oleh
tim sekte HU ini, sekte Halu ini gitu. Kayak gitu. Kenapa nggak langsung diajak tarung giring aja bang menyelesaikannya? Nah itu salah satunya sebenarnya sparring ya kan. Iya. Dan mereka nggak berani buat sparring. Alasannya sih katanya buat pembuktian tuh nggak perlu sparring. Saya jadi rasa lucu karena di latihan pun buat kita mau pembuktian level kita sudah sampai di mana ya kita sparring gitu kan. Iya betul. Itu latihan bela diri emang kayak Iya. gitu ya kan. Soalnya kan sudah diberikan wadah juga kan. Iya. Dan itu sparring gitu, nggak mungkin lu dipukul mati di sparring gitu kan. Lain kayak kelahi di jalan. Iya. Jadi asumsi mereka tuh ya dalil-dalil mereka tuh buat menghindar tuh agak gimana ya, agak nggak masuk akal. Cuman ya kita hargailah orang Halu. Aku punya jurus. Oh yang lawan 200 orang, sana lari lah. Ngapain lu lawan 200 orang? Aku gak ada ngomong gitu, aku cuma ngomong ide aja. Aku gak ada ngomong. Aku gak mau jalur kuning juga sebenarnya. Oke, baiklah. Apa terakhirnya? Terakhirnya, jangan lupa lihat part satunya di link description di channelnya Babang ini. Oke, ditunggu. Salam bela diri bersatu dan dukung penuh buat AMPIBI, Aliansi Masyarakat Peduli Bela Diri Indonesia, untuk stop pembodohan publik. Salam semangat. Hus.